Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat channel semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut tentang kitab Matan Al-Jurumiyah, yaitu kita masuk babul fa'ili, yaitu bab fa'il. Seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut nanti kita baca, kemudian kita tentukan kedudukan, baru kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi syekhina wa ulumi syekhin fid dharaini amin. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'un al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Al-fa'ilu di sini kedudukannya sebagai mubtada, huwa merupakan isim dhamir fasli, yaitu sebagai, jadi huwa ini itu sebagai dhamir fasl, yaitu pemisah antara mubtada dan khabarnya. Nanti ismul ini kedudukannya sebagai khabar dari fa'il. Untuk huwanya nanti teman-teman bisa dhamir ini nanti silahkan buka kitab Qatrun Nada ya. Nanti lebih jelasnya ada di sana. Ada yang mengatakan huwa merupakan rabithah, pengikat antara mubtada dan khabarnya. Jadi al-marfu'un di sini kedudukannya sebagai sifat, kemudian al-madhkuru kedudukannya juga sebagai sifat dari ini ismun. Ya, jadi ini sifat yang kedua ya, na'at. Atau qablahu, qablah ini merupakan dzaraf, nanti kedudukannya sebagai mudhaf, hu kedudukannya sebagai mudhafun ilaih karena dia merupakan dhamir muttasil yang bersambung. Fi'lu, nah fi'lu ini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Kenapa bisa kedudukannya sebagai naibul fa'il? Karena jatuh setelah isim maf'ul yang beramalan. Nah, jadi maf'ul ini beramalan ya, isim maf'ul beramalan. Jadi al-madhkur ini merupakan isim maf'ul yang beramalan. Nanti kalau isim maf'ul yang beramalan itu kan mencari naibul fa'il. Nanti naibul fa'ilnya adalah fi'lu. Kenapa tidak tertanwin? Karena nanti dia kedudukannya juga nanti sebagai mudhaf, fi'lu sebagai mudhaf, hu sebagai mudhafun ilaih. Wa huwa ala qismaini, wawnya di sini namanya waw ibtida istinafiyah, huwa kedudukannya sebagai mubtada, ala qismaini jar majrur. Qismaini ini merupakan mustannah tasniyah, jadi berbaris bawahnya dengan ya. Zahirin, nah ini sebagai badal, qismaini sebagai mubdal minhunya. Wal mudmarin, waw di sini waw ataf, matufnya kepada zahirin. Al-fa'ilu, jadi fa'il, huwal ismu, dia adalah isim. Jadi fa'il itu adalah isim, kemudian isim yang berbaris marfu. Al-madhkuru yang disebut sebelum fi'ilnya. Jadi fi'il baru fa'ilnya gitu. Wa huwa ala qismaini, kemudian fa'il itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang fa'il yang zahir, yang nampak, kemudian ada yang mudmar, itu dari isim dhamir. Yang ya juga. Fazahiru, fa-nya di sini namanya fa fasihah, zahiru kedudukannya sebagai mubtada, nahwu kedudukannya sebagai khabar, qauli, kemudian nahwu di sini sebagai mudhaf, qauli sebagai mudhafun ilaih, qaulika sebagai mudhaf, qaulinya sebagai mudhaf, kanya sebagai mudhafun ilaih. Nah ini fazahiru, maka adapun yang zahir yang nampak, nahwu qaulika dengan ucapan saya. Contohnya qama zaidun. Nah, jadi di sini koma merupakan fi'il madi, zaidun kedudukannya sebagai fa'il. Wa yakumu zaidun, nah zaidun juga sebagai fa'il. Qama zaidani, nah di sini dia kedudukannya sebagai fa'il. Zaidani kedudukannya sebagai fa'il karena dia tasniyah. Nah, jadi dia tanda rofa'nya dengan, jadi di sini kan isim yang berbaris marfu. Jadi fa'il itu harus dia berbaris marfu. Nah zaidani kenapa tidak marfu? Nah, tadi dia kalau kecuali dia marfu. Kalau dia tasniyah nanti tanda marfu'nya dengan alif. Wa yakumu zaidani, nah sama. Qama zaiduna, nah yakumu zaiduna, qama rijalu, rijalu sebagai fa'ilnya. Wa yakumu rijalu, qamat, wa qamat hindun. Nah, hindun sebagai fa'il. Wa qamatil hindun, nah wa qamat hindani, wa taqumu hindani. Nah, ila akhir.
Jadi itu semuanya kedudukannya sebagai fa'il. Terus di sini wama asbaha dzalika, wawunya di sini wawu watof, matofnya ke koma zaidun. Ma merupakan isim mausul, asbaha merupakan fi'il madi, fa'ilnya mustatir takdiru huwa, zalika sebagai maf'ul. Nah, jumlah antara fi'il dan fa'il itu merupakan silahnya. Silah mausul, isim mausulnya. Bisa dipahami sampai sini? Nanti kalau ada pertanyaan begini, apakah fi'il dan fa'il itu harus mutabaqah? Nah, gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi tempat mutabaqah antara fi'il dan fa'il itu antara muzakkar dengan muzakkar, muannas dan muannas. Paham enggak sana? Nanti kalau dia mufrad dan tasniah itu tidak perlu dia mutabaqah. Itu antara fi'il dan fa'il. Contohnya, ini kan koma zaidani. Nah, koma ini kan fi'il madi. Zaidani ini sebagai fa'ilnya dia berbentuk tasniah. Dia tidak mau mutabaqah atau enggak? Enggak mutabaqah. Beda dengan mubtada dan khobar. Jadi kalau mubtada dan khobar itu dia harus mutabaqah. Nah, kalau fi'il, fa'il tempat mutabaqahnya itu antara muzakkar dan muzakkar, muannas dan muannasnya. Bisa dipahami sampai sana? Nah, insyaallah lah bisa dipahami. Kemudian, nah, contohnya yang mutabaqah antar muannas, contohnya qad hindun. Nah, ini dia harus mutabaqah antara muannas dan muannasnya. Nah, muannas. Kalau muzakkar qama zaidun. Nah, itu. Jadi itu nanti apakah fi'il antara fi'il dan fa'il itu harus mutabaqah? Harus tempat mutabaqahnya, tapi antara muzakkar dengan muzakkarnya, muannas dengan muannasnya. Tapi kalau dia mufrad dengan musanna boleh dia tidak mutabaqah. Enggak, bukan memang begitu ya, betul. Kemudian wal mudmaru isna asara. Wal mudmaru wawnya di sini wa ataf, boleh matufnya ke zahir. Atau dia nanti mudmaru kedudukannya sebagai mubtada, isna asyara ini kedudukannya sebagai khabar karena dia merupakan adadul murakkab mabni alal fath. Itu mabni atas fathah. Nahu kedudukannya sebagai khabar. Qaulika ini sebagai mudhaf, kanya sebagai mudhafun ilaih. Nah, nahu nanti kalau dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf takdiru zalika nahu. Qaulika, kemudian nahu sebagai mudhaf, qauli sebagai mudhafun ilaih, kemudian qauli sebagai mudhaf, kanya sebagai mudhafun ilaih. Nah, darabtu, nah darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtu, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Nah, ini nanti semuanya kedudukannya sebagai fa'il yang 12. Tu, na, ta, ti, tuma, tum, tunna. Itu kedudukannya sebagai fa'il. Wal mudmaru isna asara, adapun yang dhamir itu memiliki pada 12 tempat. Isna asara 12. Contohnya darabtu. Kalau dia contohnya patahtu. Nah, patahna, patahta, patahti, patahtuma. Nah, gitu. Nanti teman-teman kias lah. Kalau sebenarnya kalau kitab itu kita apa namanya? Perbanyak praktiknya. Memperbanyak praktik kalau di kitab. Gitu sini. Ya, al-fa'ilu, dan dia fa'il itu dia harus berbaris marfu. Isim yang berbaris marfu, dia harus berbentuk isim dan dia harus berbaris marfu. Nah, di sini al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'lu. Jadi dia adalah isim yang berbaris marfu yang disebut sebelum fi'il, tapi dia harus fi'il yang maklum. Nah, gitu. Jadi fa'il itu jatuh setelah fi'il madi atau fi'il mudhari' yang maklum. Bukan majhul. Kalau dia majhul nanti membutuhkan naibul fa'il. Nah, itu pengertian fi'il. Fa'il adalah isim yang berbaris marfu yang jatuh setelah fi'il yang maklum. Nah, fi'il yang maklum. Karena fi'il maklum itu mencari fa'il, sedangkan fi'il yang majhul mencari naibul fa'il. Contohnya qama zaidun. Nah, qama ini merupakan fi'il madi. Qama fi'ilun madi mabni al-fathi, zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati zahirati. Nah, ini fi'il. Kalau teman-teman itu kan biasanya kalau singkatnya kayak segini, ini fi'il, ini fa'il. Nah, gitu. Nah, jadi zaidun ini merupakan isim. Dia itu merupakan isim ma'rifat karena kemudian dia kedudukannya sebagai fa'il. Maka syarat dari fa'il itu terpenuhi. Yang pertama, syarat dari fa'il itu adalah isim, dia harus berbentuk isim, kemudian dia berbaris marfu, kemudian harus disebut sebelah fi'il apa? Fi'il yang maklum. Bisa dipahami? Tiga syaratnya. Yang pertama, fa'il itu harus dia berbentuk isim. Yang kemudian dia harus berbaris marfu. Yang ketiga, dia harus berbentuk
dia harus jatuh setelah fi'il yang maklum. Fi'il maklum ya, itu syarat. Maka Zaidun ini juga kedudukannya fa'il karena dia sudah menempuhi syarat. Kemudian fa'il itu dia berbaris, dia dibagi menjadi dua ya, ada yang zahir yang nampak. Nah, ini contohnya yang zahir. Ya, saya ambil dari sini ya. Ini semua contoh dari fa'il yang zahir, yaitu Zaidun, Zaidani, yakumu Zaidani, qama Zaiduna. Nah, ini semuanya. Nah, ini merupakan fa'il, contoh fa'il yang zahir. Cuman di sini saya tidak garis ya. Apa namanya ya? Tidak beri tanda garisnya. Intinya ini berbaris. Kemudian ada yang mudmar. Jadi fa'il itu ada yang dari isim domir. Domir nanti dia ada 12 contohnya. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti. Nah, dorobtu, natati, tumatum, tunna, ba, doroba, bu, dorobna. Ini kedudukannya semuanya sebagai fa'il. Nah, karena jatuh setelah fi'il. Insyaallah mudah dipahami. Jadi teman-teman silahkan kias, buat contoh-contoh yang lain untuk isim domirnya ya. Misalnya apa ya? Nasoro, nasortu, nasorna, nasorta, nasorti. Nah, itu nanti merupakan fa'il dari yang mudmar. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah mudah dipahami. Silahkan teman-teman untuk mengkias ya contoh-contohnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.